Mendoan, penyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 10 April 2021, bersama saya Romo Octavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Aba yang mengubah hati para murid dari ketakutan dan tidak mempercayai berita kebangkitan Yesus yang disampaikan para wanita menjadi berani bahkan berkobar-kobar memberitakannya ke seluruh penjuru dunia. Para murid sangat lamban untuk percaya. Dari bacaan hari ini kita bisa melihat bagaimana mereka sulit menerima kesaksian dari orang-orang yang sudah melihat Yesus yang bangkit. Mereka tidak menerima pemberitaan Maria Magdalena dan 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus, sehingga Yesus sendiri harus menampakkan diri dan menegur kedegilan hati mereka. Meskipun demikian, Yesus terus mendorong mereka dengan otoritasnya untuk menjalankan misi mereka memberitakan Injil ke seluruh dunia. Yesus menjanjikan penyertaannya. Itulah yang menjadi kekuatan yang mengubah hidup para murid. Seperti apakah penyertaan Yesus kepada para murid? Pertama, Yesus turut bekerja di dalam dan melalui para murid, sehingga berita Injil dapat disebarkan sehingga banyak orang yang bertobat. Kelak penyertaan ini secara faktual dinyatakan melalui kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang yang percaya. Kedua, firman yang Yesus ajarkan kepada mereka menjadi dasar yang teguh bagi pemberitaan Injil. Kebenaran Kristus dan kesaksian kebangkitan Kristus merupakan isi pemberitaan para murid yang jelas dan tak dapat dibantah. Yang ketiga, tanda-tanda yang menyatakan otoritas Kristus memperteguh para murid bahwa mereka memberitakan Injil bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kekuatan kuasa Allah yang dicurahkan bagi mereka. Kuasa yang sama yang menyertai para murid
generasi pertama juga menyertai setiap generasi Kristiani sepanjang zaman. Situasi medan perang dalam perjuangan menyebarkan berita Injil hingga ke ujung bumi berubah, bahkan cenderung makin sulit. Tetapi kuasa Tuhan tidak berubah. Maka setiap anak Tuhan yang setia memberitakan Injil dapat bahkan harus mengandalkan penyertaannya secara utuh. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, selama masa Paskah yang indah ini, bukalah mata kami lebar-lebar agar kami dapat melihat kemuliaan kebangkitan-Mu. Kami ingin menyerahkan hidup kami secara lebih penuh lagi kepadamu, sehingga dengan demikian kehendak-Mu terjadi atas kami, atas bumi ini, seperti di dalam surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, perjalanan hidup kita sepanjang hari ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.